Hamdan wa syukruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Siapa ya? Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya. Apabila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Pilihannya kita dia, Pak. Enak nih makan, nggak cocok nih tinggalkan, Pak. Jangan kemudian bilang makanan apa ini, enggak, nah, gitu aja. Rasulullah tidak mengajarkan gitu, Pak. Dari jalur Jabir, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul umda faqalu ma 'indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udmul khallu ni'mal udmul khallu. Bahwa Nabi pernah meminta lauk. Minta lauk nih, Pak, pada keluarganya. Makan, minta lauk, ada lauk kah? Maka mereka menjawab, kami tidak mempunyai apapun kecuali udmu. Udmu itu lauk yang bentuknya cair atau padat. Beberapa riwayat menyebutkan acar. Kami tidak punya makanan kecuali acar. Ya acar. Karena salah satu makanan kesenangan Nabi itu dalam buku Syama'il itu, Pak ya. Kalau tidak labuh, tahu apa labuh, Pak ya? Labuh itu udmu, acar. Kalau kita acar tuh timun, wortel, dan sebagainya gitu ya, acar pokoknya. Maka beliau lalu memintanya dan makan berkuah acar itu, Pak. Seraya bersabda, sebaik-baiknya lauk adalah ini, acar, Pak. Sebaik-baiknya lauk adalah acar cuka, acar cuka. Maka beliau mengatakan ini sebagai bukti dalam riwayat Muslim ini, makanan yang beliau makan itu tidak pernah dicela. Jangan mencela makanan, Pak. Apalagi rasanya nggak enak. Makanan kampung nggak enak, wah itu pelecehan itu, Pak. Yang kedua, jamaah sekalian, ucapan orang yang berpuasa apabila diundang tapi dia tetap milih puasa, Pak. Bapak lagi puasa diundang acara, nanti siang jam 11 makan-makan sate Tegal. Oh, ini hari Kamis ini. Hari Kamis diundang acara makan-makan sate Tegal. Apa yang dilakukan, Pak? Dari jalur Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan itu, ya, maka hendaklah dia datang. Datangilah. Fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiron falyat'am. Maka hendaklah yang diundang itu, Pak, mendoakan, dan jika dia tidak sedang berpuasa hendaklah dia makan. Nah, Pak Jono makan-makan nanti siang, habis zuhur sate Tegal, puasa Pak Haji, doakan aja, Pak ya, semoga acaranya lancar. Kalau nggak puasa makan. Oh, jangan sampai bisakah dibungkus. Kalau minta dibungkus. Yang puasa dibungkus. Yang kedua, Pak, jadi bagi bapak yang berpuasa, kalaupun diundang makanan acara, doakan saja, Pak.
Jangan minta dibungkus. Kalaupun dibawakan bungkusan itu, terima buat buka gitu. Saya puasa, tapi demi menghormati Anda, saya makan aja. Emang dasar pengen makan itu Pak ya. Yang ketiga Pak, apa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan lalu diikuti orang lain Pak. Wah, bawa ini Pak. Da'a rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balagal baba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'a qala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Seseorang telah mengundang Nabi untuk jamuan makan yang dia siapkan untuk 5 orang Pak. Ya Rasul, makan tapi 5 orang aja gitu. Lalu mereka diikuti oleh seseorang lain. Tatkala orang tadi sampai di pintu, Nabi berkata Pak, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Wah, Pak Yusuf punya acara yang diundang berlima Pak. Pak Marman, Pak Bejo, Pak Yulia, Pak Idriani, Pak Jono, Pak Dek, dah berlima aja Pak. Tapi ada yang lain ikuti Pak. Gimana ini Pak? Diikuti Mang Pendi. Mang Pendi nggak diundang, ngikut sampai di depan pintu. Mang Pendi berdiri. Gimana itu Mang? Sampai ngikut-ngikut, nggak diundang ngikut-ngikut gitu. Kata Rasul gini Pak, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Ya Pak gitu. Ngomong ke Pak Yusuf nih, jika kamu menghendaki, kamu bisa mengizinkannya ikut makan. Namun jika kamu menghendaki, maka suruh dia pulang. Suruh masuk ke Pak Yusuf. Mang Pendi enggak diundang Mang Pendi. Boleh enggak Pak Yusuf? Kalau boleh silakan Mang Pendi masuk. Kalau dilarang matikan listriknya gitu ya. Wah, malah matikan listriknya. Mang Pendi pulang. Katakannya gini Pak. Maka si tuan rumah berkata, saya mengizinkannya ya Rasulullah. Tapi Rasul bilang Pak, Anda boleh tidak mengizinkan orang ini karena Anda tidak mengundangnya. Jadi Bapak kalau nggak diundang jangan datang. Lagi Pak ya, kalau tidak diundang jangan datang. Khawatir memang orang ini tidak berkenan kalau Bapak datang di undangan lantas orang itu menolak Pak, malu Mang Pendi. Enggak apa-apa Ustaz, malu-malu, yang penting saya makan santapannya. Wah, enggak boleh juga gitu, enggak boleh juga. Pak Jono kalau diundang jangan ngajak orang Pak. Aku diundang makan-makan, ayo ikut. Wah, undangnya lewat grup. Jangan ngajak orang lain, barangkali pemilik rumah itu memang sengaja tidak mengundang orang itu. Yang keempat jemaah sekalian, bab tentang memakan makanan yang terdekat, menasihati dan mendidik orang yang buruk cara makannya Pak. Ada 2 hadis nih Pak. Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Faqala li Rasulullah ya ghulam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Dahulu kata Abu Salamah nih Pak, saya masih anak-anak dan saya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah pada saat makan tanganku menjelajah kemana-mana Pak. Diambili Pak, diambili. Masih gulam itu Pak ya, kira-kira usia
Satu SMP lah ini, Gulam tuh SD atau SMP lah. Tangannya kemana-mana, namanya juga bocil Pak ya. Maka Rasul mengajarkan sambil memegangi Pak. Bapak jangan membentak anak itu Pak ya. Ajaran Rasul kalau ada anak cara makannya gini, pegang Pak. Wahai anak, bacalah bismillah. Makan yang dekat dengan tangan kananmu, lalu makanlah dengan pelan. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi faqala qul bi yaminika qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-qibru fama rafa'a illa fi. Bahkan Rasul ketika menegur ada orang makan dengan tangan kirinya Pak, ini cara menegur Rasul Pak ya. Kata Rasul, wahai saudaraku, makanlah dengan tangan kananmu. Makan pakai tangan kanan. Maka si laki-laki yang ditegur itu protes, saya nggak bisa pakai tangan kanan, makanya tangan kiri. Maka kata Rasul, kamu tidak bisa atau kamu menolak pakai tangan kanan, yang nggak mau dia pakai tangan kiri. Maka benar-benar ternyata jamaah sekalian, dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya Pak. Pasti coba dipaksa nggak bisa. Jadi lagi Pak, dulu kata Jabal bin Suhaim Pak, kami mengalami musim paceklik. Ini larangan mengambil 2 butir kurma apabila makan bersama-sama nih Pak. Lagi Pak, bab ini penting sekali buat kita. Kalau ada wadai di antara kita, jangan ngambil tangan kanan dan tangan kiri Pak. Asobana amu sanatin ma'a ibni Zubair. Dulu kami mengalami musim paceklik bersama Abdullah bin Zubair. Lalu kami diberi rezeki kurma. Faruziqna tamran wa kana Abdullah bin Umar yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqul la tuqarinu fa innan nabiyya naha 'anil qiran. Jangan kalian makan 2 butir kurma sekaligus. Simak Pak. Jangan makan 2 butir kurma sekaligus. Karena sesungguhnya Nabi melarang makan 2 butir sekaligus. Maksudnya, simak Pak. Maksudnya, kalau Bapak makan berkelompok, makan wadai nih Mas, ada untuk, ada lemper, ada macam-macam. Jangan dua-duanya diambil untuk dimakan. Kiri makan untuk, tak kanan makan lemper Pak. Nah, itu kalau berkelompok. Kalau sendiri, silakan Pak. Gitu. Ini larangannya makan 2 jenis sekaligus, 2 butir sekaligus ketika bersama-sama, kecuali dengan izin saudara-saudaranya. Ya Pak ya, kalau izin boleh. Satu lagi Pak. Satu lagi dalam hadis ini, perintah memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengah. Ini ngomongin makan ya Pak. Bapak makan pesen apa itu yang pakai tampah tuh Pak, makan buat bertiga berempat, makannya dari pinggir Mas Chandra, jangan dari tengah. Baik. Kata Rasul gini Pak, al barakatu tanzilu wasatat ta'am fakulu minha fayatsi wala ta'kulu min wasati. Keberkahan makan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggirnya,
dan jangan makan dari tengahnya. Makanan apa itu Bapak istilahnya? Bikin bolu, yang dimakan tengahnya dulu, jangan, pinggirnya dulu Pak, cicil pinggirnya. Kalau yang biasa makan ya nasi apa tuh Mang yang pakai piring besar itu nasi kebuli ya. Kalau kemarin nasi kebuli dari pinggir di tengah sama aja kayak gitu ya. Lalu sedikit besar, maka jangan ngambil dari tengahnya. Kalaupun ayamnya di tengah Pak, tungguin pinggirnya habis Pak. Itu ya, tungguin pinggirnya habis Pak. Kayak nanti yang punya acara jangan naruh ayamnya tengah-tengah Pak, kena hadis ini Pak. Jauh sekali Ustaz, ayamnya di tengah. Saya tutup dengan hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid. Nabi mempunyai nampan besar yang disebut gharra, yang diangkut oleh 4 orang laki-laki. Tatkala masuk waktu duha dan mereka selesai sholat duha, maka dihadirkanlah nampan tersebut yang di dalamnya penuh dengan makanan sarib. Sarib itu kayak sejenis bubur. Maka para sahabat berkerumun di keliling nampan itu Pak. Wah, kerumun. Tatkala mereka telah banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlutut itu duduk Pak ya, duduk sebentar Pak. Maka datang seorang badui bertanya, duduk model apa ini? Wah, bahasanya nih 562, sebentar Pak. Duduk menekuk kedua lututnya, lalu duduk di atas punggung telapak kakinya. Jadi saat makan begini. Nah, gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Kita bebaslah makan. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan pembangkang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan biarkanlah bagian paling atasnya, niscaya ini akan diberkahi. Nah, jadi gitu. Tetap makan dari pinggirnya. Tapi Bapak yang punya acara, usahakan lauknya jangan dari tengah Pak, rekor kita Pak. Incer pelan-pelan. Dibagi-bagi. Jadi mudah-mudahan beberapa riwayat yang kita bacakan ini bagus untuk dipraktekkan Pak ya. Insyaallah besok kita belajar anjuran makan dengan 3 jari. Nah, ini ada yang protes, Ustaz, yang dimakan kurma 3 jari enak Ustaz. Gimana kalau bubur Sunda itu? Lunyut. Besok kita belajar Pak. Besok kita belajar tentang makan 3 jari. Lalu menjilati jari Pak. Dengan jilat jari dianggap jorok Pak ya. Ada sebagian orang bilang jorok, nah, gak sopan. Kita belajar besok insyaallah. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.